Hasto Kristianto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadapnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto menyoroti pernyataan mantan Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang mengetahui pertemuan antara Hasto dan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di Pejaten Village sesuai BAP nomor 15. Hasto mengatakan Hasyim diperiksa oleh KPK pada 8 Januari 2025 atau setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hasto menilai keterangan tersebut baru lantaran tidak terdapat pada fakta persidangan kasus ini pada 2020 lalu dengan terdakwa Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio dan ex-kader PDIP Saiful Bahri. Keterangan baru dari Hasyim tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi jet pribadi di KPU. Keterangan Hasyim Asyari tersebut termasuk keterangan baru yang tidak terdapat pada fakta persidangan tahun 2020. Dalam keterangan ini Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio di persidangan ini menegaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apalagi mengikuti pertemuan di Pejaten Village tersebut. Dalam kasus ini, Hasto diduga membantu buron Harun Masiku yang pada Pileg 2019 menjadi caleg di Dapil 1 Sumatera Selatan untuk merebut kursi parlemen. JPU menilai perbuatan Hasto terbukti sebagaimana dakwaan. JPU menuntut Hasto 7 tahun penjara dan pidana tambahan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Kobaran api melahap habis sebuah pabrik produksi peralatan rumah tangga di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kebakaran diduga dari korsleting sebuah oven yang tiba-tiba mengeluarkan asap tebal lalu menimbulkan percikan api dan cepat menyebar ke seluruh bangunan. Saat kejadian, sejumlah karyawan yang tengah bekerja tak sempat menyelamatkan peralatan maupun produk yang dihasilkan. Api juga merembet ke area gudang penyimpanan tempat barang-barang jenis mebel yang telah selesai pengerjaan. Proses pemadaman membutuhkan waktu cukup lama karena banyaknya material yang mudah terbakar. Mesin, pokoknya semua Pak, kebakaran udah gak kesisa Pak. Jadi ini nggak kerja ini? Enggak, kerja juga ngikutin teman-teman. Ada yang ngepel, ada yang nyuci piring, apa di situ. Berarti ini nggak kerja ya? Enggak. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka-luka. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua musisi ini datang untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Ahmad Dhani mengatakan tujuannya mendatangi KPAI adalah untuk menertibkan masyarakat yang merundung putrinya di media sosial. Ini kan nggak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia semua. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi saya sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang anggota dewan, ingin menertibkan masyarakat yang kurang paham soal undang-undang. Menindaklanjuti laporan dari Ahmad Dhani, KPAI berjanji akan mempelajari kasus perundungan yang menimpa SF dan memberikan pendampingan kepada korban. Akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda. Karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas, kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya, seksual, itu menjadi acuan. Sebelumnya Putri Ahmad Dhani dari Mulan Jamila SF mendapatkan perundungan di media sosial setelah menghadiri pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dakis. Tindakan serius yang ditempuh Ahmad Dhani untuk memberikan efek jera kepada perundung anaknya karena undang-undang telah mengatur sanksi pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. ZI, siswa kelas 5 SD ini harus terlibat persoalan hukum setelah digugat oleh kakek kandungnya sendiri. Bocah berusia 12 tahun ini digugat lantaran perkara tanah warisan ayahnya, Suparto, yang meninggal 1 tahun lalu. Objek sengketa adalah rumah yang ditinggali oleh ZI dan ibu kandungnya. Tanah tersebut diketahui milik ayah ZI. Tak terima tanah ditempati oleh menantu dan cucunya, kakek ZI melayangkan gugatan ke pengadilan.
dan menggugat cucunya sendiri. Soalnya bangunan ini milik dari almarhum bapak saya sama ibu saya. Sejak kapan ada tinggal di sini? Sejak umur saya 5 tahun kurang lebih. 5 tahun, berarti sudah berapa tahun ya? Udah 15 tahun kurang lebih. Gara-gara sengketa tanah ini, hubungan keluarga yang semulanya harmonis berubah menjadi dingin. Keluarga mengaku terpukul atas kasus gugatan ini. Terlebih tergugat merupakan bocah di bawah umur. Hingga kini, kasus perebutan tanah ini masih disidangkan di Pengadilan Negeri Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Inilah kondisi kecelakaan usai truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Dalam kecelakaan tragis ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sopir tronton yang belum diketahui identitasnya dan 1 korban luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk tronton bermuatan semen hilang kendali, diduga karena rem tak berfungsi. Kondisi jalan menurun hingga laju truk semakin tak terkendali dan menyebabkan tabrakan beruntun. Truk menabrak pejalan kaki Ninengah Rania, 71 tahun. Lalu menabrak minibus hingga ringsek. Pejalan kaki dan sopir meninggal dunia. Selanjutnya truk baru berhenti usai menabrak 2 rumah warga. Sopir truk meninggal dunia dan 1 warga lainnya juga dinyatakan meninggal dunia tertimbun material bangunan rumah yang hancur. Overload atas barang-barang maupun overdimensi. Ini salah satunya mungkin diakibatkan karena memang ada remnya yang blong dan juga didukung jalannya menurun, lurus. Kemudian muatannya juga cukup banyak. Kan ada 4 yang meninggal dunia, ada yang 1 yang masih kritis ya. Kini polisi telah melakukan olah tempat kejadian untuk menyelidiki kasus laka lantas yang berujung maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan. Satu unit truk tronton terbakar di ruas tol Tangerang Merak, Serang, Banten. Kepulan asap terlihat menyelimuti truk di bagian depan hingga menyita perhatian pengendara lain yang melintas. Truk tronton yang memuat jagung ini melaju dari arah kota Cilegon menuju Tangerang. Saat tiba di lokasi, percikan api muncul dari bagian depan dan langsung membakar seluruh truk. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin truk tronton. Mobil sempat macet juga, itu ada truk kebakar di bagian depannya. Itu katanya infonya itu ada api itu mulai dari depan ya, bagian depan ada konslet gitu katanya, informasinya gitu kan. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun proses pemadaman sempat membuat ruas tol Tangerang Merak macet panjang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan.